Halo semuanya, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah teman-teman semuanya, di video ini kita masih dalam nuansa UTBK. Jadi kita akan bersama-sama membahas soal-soal yang sering banget keluar di TPS atau tes potensi skolastik pengetahuan kuantitatif, yaitu dengan topik geometri. Geometri ini terkait dimensi 3 ya, bisa bangun ruang ataupun juga bisa bangun datar. Nah biasanya teman-teman soalnya sih tipe-tipenya itu hampir mirip nih ya untuk soal-soal tahun-tahun berikutnya. Oke, nah tapi sebelum kita bahas satu persatu, aku mau ingetin kalian, kalau kalian menonton YouTube channel ini, jangan lupa dong untuk subscribe YouTube channel ini. Kalian bisa tekan tombol subscribe yang ada di bawah, dan juga tekan lonceng biar kalian dapat notification terupdate tentang video-video terbaru dari kita. Dan juga jangan lupa untuk like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang banyak, biar banyak orang yang semakin merasakan manfaat dari video pembelajaran ini. So, nggak usah berlama-lama, so check this out. Soal yang pertama, perhatikan gambar berikut. Jadi ini ada gambar balok. Pada balok di atas, AB itu 8, BC itu 5, dan CG itu 6. Jika T berada pada garis BE, jadi ada BE lalu ada T, dengan BT banding TE adalah 1:2, lalu diketahui P. P itu adalah kuadrat jarak dari T ke C. Oke, jadi kuadrat jarak dari T ke C. Oke, dan Q itu 5/13/3. Hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan. Oke, jadi teman-teman, soal tipe seperti ini seringkali keluar ya. Jadi kalian itu diberikan dua kuantitas. Yang pertama itu biasanya kalian suruh cari sendiri, yang satu diketahui, atau dua-duanya suruh cari. Terus kalian suruh bandingkan mana yang lebih besar, yang P lebih besar dari Q, atau Q lebih besar dari P, atau P sama dengan Q. Atau informasinya itu nggak cukup untuk membandingkan gitu ya. Jadi otomatis yang harus kita cari dari soal ini yang apa? Yang P. Yang perlu dicari apa? Kuadrat jarak dari T ke C. Oke, jadi yang dicari adalah kuadrat jarak dari T ke C. Oke, sekarang teman-teman kita cari dulu BE ya. BE gimana carinya? Jadi gini ya, BE kuadrat sama dengan, lihat nih, AE kuadrat ditambah AB kuadrat. AE-nya berapa? 6, ya kan tinggi ya. 6 kuadrat tambah AB-nya adalah 8. Oke, sehingga BE kuadratnya sudah pasti tahu ya, 6, 8, maka ini pasti 100. Oke ya, jadi BE-nya adalah 10. Teman-teman, ini kan ditanyakan jarak titik T ke C. Oke, kita gambar segitiganya dulu ya. Jadi ini gampang banget ya, ini segitiganya ya BCE. Oke. Dan ini tuh pasti siku-siku ya, kita main logika aja. Kalau misalnya kalian lihat di sini, ini kan diagonal sisi dengan lebarnya, ya kan, akan selalu membentuk sudut siku-siku. Oke, kita gambar dulu seperti ini. Oke, ini B, ini E, ini C. Oke, T-nya itu di antara BE. Oke. Selanjutnya kita hubungkan kan T sama C-nya. Ini ya. Ini T sama C. Oke. Kita tahu BC adalah 5. EC-nya kita nggak tahu. BT. BT ini tadi kita tahunya BT banding TE 1:2. BE-nya tadi kan kita tahu ini 10 ya. Artinya BT-nya berapa? 1/3 kali 10. Yaitu 10/3. Jadi ini 10/3. Oke. Jadi kalau ditanya CT, kita pakai Pitagoras saja ya. CT kuadrat sama dengan BT kuadrat ditambah BC kuadrat. BT kuadrat ini berarti kan 10/3 dikuadratin tambah BC kuadrat 5 kuadrat ya. Jadi sama dengan 100/9 ditambah 25. Oke, kita samain penyebut ya. 100/9 tambah ini per 9 juga. Jadi kita kalikan 9 ya. Jadi 225. Sama dengan 325/9. Kita perlu akarin nggak? Perlu cari CT-nya nggak? Nggak perlu. Kenapa? Karena di soalnya kan dimintanya kuadrat jarak. Berarti ini adalah P-nya. Ini adalah kuadrat jarak. Oke. Sekarang kita bandingin. P itu 325/9. Oke. Q
itu 5 akar 13 per 3. Oke, kita samain penyebutnya dulu ya, biar jadi sama-sama per 9. Jadinya gini kan, ini per 9, maka kita kalikan 3. 45 akar 13. Akar 13 itu berapa sih? Waduh, kok aku nggak tahu sih akar 13 itu berapa, ya kan? Kita pakai pemisalan aja lah teman-teman ya. Kita tahu kan 13 ini terletak antara bilangan kuadrat apa? 9 dan 16, ya. Nah, di sini 16 itu kan akar 16 4, ya kan? Coba kita kalikan aja. 45 kali 4 itu berapa? 180. Lah, sama akar 16 aja nggak sampai 325, ya kan? Apalagi kalau akar 13. Sampai sini cukup paham ya? Sekali lagi ya, kalau ini akar 16, which is 4, 45 kali 4 aja itu nggak sampai 325. Apalagi ini akar 13 yang lebih kecil dari 16. Artinya sangat terbukti bahwa P ini lebih besar dari Q. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut ini. Jadi ada segi 6 A, B, C, D, E, F memiliki keliling 240. Titik P terletak pada CD. Oke, titik P ini terletak pada CD. Jadi di sini ya P-nya ya. Berapakah panjang PA? Jadi kita diminta untuk menghitung panjang PA. Nah, otomatis kalau kita pakai keliling 240, kita ngitung panjang PA kan pasti nggak tahu ya. Kenapa? Karena kan untuk ngitung panjang PA kita perlu sisi-sisinya nih panjangnya berapa. Meskipun diketahui kelilingnya 240, tapi kan kita nggak tahu ini apakah segi 6-nya beraturan, sisinya sama semua, atau sisinya berbeda-beda, kita nggak ngerti. Dan juga kita nggak ada data lainnya, misalnya gitu. Nah, ternyata di soalnya dikasih 2 pernyataan tambahan. Oke, pernyataan 1 dan juga pernyataan yang kedua. Di sini kita diminta untuk menjawab kira-kira pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu cukup nggak sih untuk menjawab pertanyaan yang diminta. Oke, apakah pernyataan 1 aja sudah cukup? Atau pernyataan 2 saja sudah cukup, atau pernyataan dua-duanya ini harus diberikan secara bersama-sama untuk kita bisa menjawab. Oke. Nah, pernyataan yang pertama, DP sama dengan PC sama dengan 20. Oke, ini 20, ini 20. Ya kan? Nah, kita diminta untuk menghitung PA. Oke. Kita bisa ngitung PA pakai segitiga mana nih? A, D, P. Oke ya, A, D, P. Kita bisa pakai rumus sinus atau rumus kosinus, ya kan? Nah, tapi masalahnya yang diketahui cuma DP aja. AD nggak tahu, ya kan? Atau AP nggak tahu, sudutnya juga nggak tahu berapa, ya kan? Jadi kan kita akan kesusahan kan buat ngitung PA. Jadi sangat jelas bahwa pernyataan 1 ini nggak cukup. Berikutnya nih, yang kedua. ABCDEF adalah segi 6 beraturan. Oke, kalau segi 6 beraturan, kelilingnya 240 berarti sisinya berapa? 40 semua ya, ini 40, ini 40, ini 40, 40, 40. Nah, kalau misalnya tahu 40, kita kan juga tahu nih ya, segitiganya ini berarti segitiga sama sisi, ya kan? Makanya 60 derajat, 60 derajat, 60 derajat. Ini juga 60 derajat, ya kan? Kalau segitiga sama sisi, sisinya ini 40, maka ini juga 40. Benar ya? Ini juga 40, ini juga 40. Oke, jadi kalau aku gambar ya, di sini ada A, di sini ada D, di sini ada P. Ya, ini kan 80 ya. Ini 20, ini 60 derajat. Mau nyari PA bisa nggak? Bisa, kita bisa pakai rumus kosinus. Caranya gimana? PA kuadrat sama dengan AD kuadrat tambah DP kuadrat min 2 kali AD kali DP cos 60. Oke, gini ya, tapi kita nggak usah hitung, ya kan? Berarti artinya ketika ada statement kedua ini, kita bisa hitung, ya kan, panjang PA-nya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, kalau statement 2 aja yang ada, statement satunya nggak ada, bisa nggak? Kita nggak akan tahu kan panjang PD-nya ini berapa, ya kan? Bisa jadi P-nya ini nggak di tengah-tengah, ya kan? Bisa 10 sama 30, bisa 5 sama 35, ya kan? Sehingga kalau pernyataan 2 aja juga nggak cukup, ya kan?
Tapi kalau bersama-sama kita bisa cari panjang PA. Sehingga jawabannya yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Berikutnya soal yang ketiga. Nah, ini tipe soalnya hampir sama dengan soal yang kedua ya, cuman case-nya beda. Kalau tadi kan tentang segi 6 ya, sekarang ini tentang segitiga. Jadi ABC adalah segitiga siku-siku dan CD tegak lurus AB. BC sama dengan 18. Berapakah panjang garis CD? Oke, ditanyakan panjang garis CD. Jadi ada pernyataan pertama, BC sama dengan 18. BC sama dengan 18 ini sudah dikasih tahu di soal yang atas ya kan. Mau cari CD dari BC 18 ya nggak bisa ya kan. Biasanya kalau misalnya kita cuma diketahui salah satu sisi aja, nggak diketahui sudutnya juga, nggak diketahui apa-apa, gimana caranya kita mencari sisi-sisi yang lain? Pasti nggak bisa ya. Lalu diketahui AB-nya 30 nih. Kalau misalkan diketahui AB 30 aja ya kan, BC-nya nggak diketahui, sama aja juga bohong ya kan. Diketahui satu sisi tapi nggak diketahui sisi yang lain, nggak diketahui sudut yang lain, kita nggak akan bisa cari apapun, misalnya gitu ya. Jadi istilahnya pernyataan 1 dan pernyataan 2 kalau sendiri-sendiri itu tidak akan bisa menjawab pertanyaan. Oke. Nah, tapi kalau misalnya kita gabung, sekarang diketahui BC dan diketahui AB, bisa nggak kita cari CD? Kita main logika aja ya. Kalau misalkan ini 30, ini 18 ya kan, kita kan bisa Pitagoras cari AC. AC-nya berapa? 24. Nah, teman-teman, kita bisa cari CD dengan luas segitiga, ya kan? Jadi luas segitiga sama dengan luas segitiga. Sekarang nih, kalau misalkan alasnya BC, berarti luas segitiganya setengah kali BC kali AC. Kalau luas segitiganya alasnya AB, setengah kali AB kali CD. BC-nya kan tahu 18 nih, ya kan? AC-nya 24. AB-nya 30. Nah, sudah diketahui semua, CD-nya bisa dicari nggak? Bisa dong, ya kan? CD-nya pasti bisa dicari. Kita nggak perlu hitung ya teman-teman ya untuk soal ini. Ini kan cuma pertanyaannya adalah putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 ini cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Berarti ketika mereka bersama-sama, itu baru bisa menjawab berapa panjangnya CD. Maka jawabannya lagi yang C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup. Berikutnya nih ada pertanyaan yang hampir sama juga ya. Jadi ditanyakan kalau diketahui pernyataan 1 sama 2 cukup nggak untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah volume balok. Oke, diminta volume balok. Oke, kita coba dulu pernyataan yang pertama. Oke, AB 12, AG ini ya, akar 233. Oke. Nah, teman-teman untuk ngitung volume balok kita perlu data apa sih? Volume balok kan rumusnya adalah P kali L kali T. Kita perlu panjang, perlu lebar, perlu tinggi. Benar ya? Panjangnya di sini tahu 12. Lebar sama tingginya nggak ngerti, ya kan? Dari AG yang akar 233 ini, kita kan harusnya bisa cari salah satu ya, antara AC atau CG. Tapi masalahnya keduanya itu ya nggak diketahui, ya kan? Diagonal sisinya nggak diketahui berapa, tingginya juga nggak diketahui. Diagonal sisinya bisa nggak dicari? Masalahnya yang diketahui panjangnya aja, lebarnya nggak tahu. Gimana caranya kita cari diagonal sisi, ya kan? Sehingga dengan pernyataan yang pertama kita nggak bisa ngapa-ngapain, ya kan? Nggak akan bisa kita cari lebar sama tingginya, sehingga kita nggak bisa cari volume. Jadi pernyataan pertama saja tidak cukup. Oke, sekarang kita coba pernyataan yang kedua ya. Kita hapus dulu. Kita nggak combine dulu ya. Kita coba pernyataan kedua. Luas ABCD 60 cm persegi. Oke, luas ABCD 60 cm persegi. Artinya nih, kita bisa carikan ABCD itu persegi panjang. Itu kan dari AB kali BC, benar ya? Atau panjang kali lebar sama dengan 60. Panjangnya 12, lebarnya nggak tahu 60. Lebarnya bisa dicari yaitu 5. Oke. Luas ABFE. ABFE. Oke, 48. Nah, ABFE itu kan panjang kali tinggi. Benar ya?
itu kan dari AB kali BF. Benar ya? AB kali BF. Ini adalah panjang kali tinggi sama dengan berapa? Sama dengan 48. Panjangnya 12, tingginya nggak tahu, sama dengan 48, maka tingginya adalah 4. Nah teman-teman, dari luas ABCD dan luas ABFE aja sudah ketahuan panjang, lebar, tingginya, ya kan? Sehingga pernyataan kedua ini bisa membuat kita untuk menjawab pertanyaan, ya kan? Karena tahu panjangnya 12, lebarnya 5, tingginya 4. Oke, sehingga pernyataan 2 saja itu sudah cukup. Jadi jawabannya yang B. Ya kan? Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup. Cukup jelas kan? Berikutnya soal yang kelima nih. Ini mirip dengan soal yang pertama ya. Cuman sekarang topiknya tentang lingkaran. Jadi ada suatu lingkaran dengan pusat O mempunyai jari-jari 10. Oke, jadi ini lingkaran. Jari-jarinya ini 10. Berada di dalam serta menyinggung persegi ABCD. Oke, jadi ini ada persegi. Oke. Perseginya berarti sisinya berapa? Ini 10, ini 10 ya. Berarti perseginya sisinya 20. Segini 20 ya. Oke. Kita harus membandingkan P dan Q. P adalah luas lingkaran dengan pusat O. Berarti P luas lingkarannya adalah PR kuadrat, ya kan? 3,14 kali 10 kali 10. Berapa nih? 314. Oke. Yang Q, luas segitiga terbesar yang dapat dibuat di dalam persegi ABCD. Oke. Nah, kalau misalkan ya kita membuat segitiga di dalam sini, ya kan? Itu bisa segitiga siku-siku atau segitiga sama sisi, kan kayak gitu kan. Tapi kan dengan ini ya, alasnya berarti kan 20. Oke. Lalu tingginya juga 20, ya kan? Ini maksimal sudah, ya kan? Alasnya maksimal 20, tingginya maksimal 20, kan bener kan? Jadi maksimalnya luas segitiganya berapa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 20 kali 20. Kita coret ya. Sama dengan 200. Oke. Di sini kita bisa lihat besaran yang mana? Besaran yang P, ya kan? P lebih besar dari Q. Jadi jawabannya adalah yang A.